Selamat pagi, Mas Ronald. Saya Mikael Dwi Paekuan. Di sini saya ingin uh, mempresentasikan hasil dari penelitian saya terkait analisis strategi komunikasi dalam turnamen kelompok tim e-sport pada World Championship Mobile Legends. Jadi di sini saya udah nyantumin beberapa poinnya aja di setiap slide-nya. Di sini latar belakangnya, di sini uh, ada tiga. Intinya di sini industri e-sport berkembang sangat pesat termasuk di Indonesia. Salah satu turnamen terbesarnya itu World Championship yang jadi penelitian saya untuk di game Mobile Legends ini. Jadi turnamen ini tuh bukan hanya permainan tapi kayak bagian dari industri hiburan digital atau sportainment gitu. Di dunia e-sport ini komunikasi tim sangat krusial. Tapi sayangnya tidak semua tim punya strategi komunikasi yang baik. Jadi maka dari itu saya ada interest buat meneliti ini kayak bagaimana strategi komunikasi yang baik supaya bisa berdampak positif buat performa tim dalam kompetisi M-Series ini. Nah, jadi rumusan masalah sama tujuannya di sini uh, bagaimana strategi komunikasi mempengaruhi performa tim. Jadi rumusan masalah ini penelitiannya bagaimana komunikasi itu mempengaruhi gitu. Jadi dampaknya tuh sama caranya tuh gimana supaya bisa ngasilin hal yang maksimal. Terus tujuannya di sini untuk mengetahui pola komunikasi eh, seperti apa yang efektif dan bagaimana hal tersebut dapat diterapkan oleh tim-tim Indonesia agar bisa bersaing di kaca internasional. Nah, di sini saya udah meriset dan ada teori-teori yang korelasi atau koheren dengan penelitian saya. Di sini ada tiga. Jadi penelitian ini menggunakan teori-teori. Yang pertama itu teori dari Bruce Stuckman yang teori komunikasi kelompok yang menjelaskan tahapan dan pembentukan tim. Terus yang kedua di sini ada media richness theory itu untuk memahami efektivitas platform komunikasi yang digunakan. Terus yang ketiga, yang terakhir itu teori identitas sosial. Ini tuh membantu untuk melihat komunikasi tim dari berbagai sudut pandang. Jadi kayak POV masing-masing antar individu di dalam sebuah kelompok. Nah, ini metode penelitiannya. Jadi di sini saya metodenya pakai studi kasus dengan menggunakan kuantitatif melalui survei. Nah, terus surveinya ini saya sebarin pakai G-form, pakai analisis deskriptif ke pemain Mobile Legends yang usianya 17 sampai 30 tahun. Tujuannya di sini saya mau melihat secara langsung bagaimana mereka berkomunikasi saat bermain dan bagaimana pola tersebut berdampak pada efektivitas tim, kerjasama tim. Nah, ini hasil yang diharapkan. Jadi ada beberapa data yang didapatkan nanti untuk harapannya. Jadi komunikasi timnya tuh terstruktur secara dari shot caller-nya, rotasi sama eksekutor yang sangat efektif. Jadi nanti supaya tampilannya lebih baik. Terus juga nanti dari chemistry dan kedekatannya, chemistry itu lebih ke apa? Ke solidaritas antar anggota buat di dalam satu tim kayak pendekatannya gitu kayak udah satu pikiran atau enggak. Terus juga di sini ada tidak bisa dipungkiri kalau tim Filipina itu emang lagi mendominasi di kaca internasional. Jadi Indonesia bisa belajar dari situ, nggak harus kayak minta tutorial langsung, tapi bisa dari hasil matchnya di revisi kayak di mana letak kesalahannya. Nah, jadi di sini kesimpulannya, eh, strategi komunikasi dalam tim e-sport itu sangat penting dengan skill yang
punya masing-masing anggota. Terus komunikasi yang intensif, berbasis suara dan terstruktur dapat meningkatkan performa tim secara signifikan. Sama kepercayaan dan ikatan sosial juga menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, pengembangan komunikasi strategis sangat penting jika kita ingin melihat tim-tim Indonesia lebih bersaing di turnamen global. Sekian hasil penelitian saya terkait turnamen World Championship di kancah internasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.